Kamu merasa hidup kamu itu monoton, bingung mau ngapain, dan melihat orang yang seumuran kamu kok udah A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, tapi kamu merasa hidupnya masih gini-gini aja, masih nggak berkembang, dan lain sebagainya. Tenang, nggak usah khawatir, karena apa? Karena kamu nggak sendirian. Banyak orang yang merasakan itu. Gus Sanyong juga merasakan, aku pun juga merasakan. Jadi tenang, gak usah merasa sendiri. Lagian kamu tuh nggak perlu tahu saat ini juga gitu kamu tuh di hidup mau ngapain, dan alasan kamu hidup tuh ngapain itu nggak perlu tahu sekarang juga banget. Dan semua orang kayaknya nggak tahu di hidupnya tuh mau ngapain gitu. Ya udah, jalani aja hari-hari demi hari, lakukan yang terbaik hari demi hari, biar kamu juga jadi pribadi, jadi individu yang semakin hari semakin baik dan semakin baik. Nggak ada yang perlu diburu-buruin, setiap orang tuh punya timingnya sendiri, punya waktunya sendiri, jadi nggak perlu untuk terburu-buru. Halo semuanya, selamat datang kembali di Jadi Otentik. Kenalin, aku Anin. Hari ini aku akan membahas tentang merayakan hidup seperti Gus Sanyong, salah satu tokoh utama di drama yang udah tamat, drama Korea yang udah tamat, yaitu Revenant. Kalau awalnya aku nggak mau nonton drama ini karena dramanya horor, tapi aku suka sama Kim Tae-ri, sama actingnya dia, aku suka. Dan aku coba untuk nonton, walaupun ya nontonnya sambil tutup mata karena aku takut, tapi ternyata nggak serem-serem banget sih ya horor di Korea. Atau nggak tahu sih, aku belum pernah nonton horor yang lain, tapi yang ini nggak terlalu serem, ini lebih ke memecahkan teka-tekinya. Jadi ada hantu yang mau merebut hidupnya Gus Sanyong ini. Dan kenapa hantunya mau merebut hidupnya Gus Sanyong? Karena Gus Sanyong tuh merasa hidupnya gini-gini aja, nggak maju, dan nggak apa ya, dia ngerasa nggak berkembang gitu. Dia kerja part time, kesini kesana kesini kesana, tapi ternyata temen-temennya tuh udah ada yang jadi PNS, ada yang nikah sama konglomerat dan lain sebagainya. Jadi dia merasa hidupnya itu nggak berharga gitu. Tapi ternyata ketika ada masalah itu, jadi dia harus melawan hantunya ini untuk mempertahankan dirinya, karena di dirinya itu ada hantu dan ada dirinya gitu. Jadi kadang dia nggak sadar kalau dia tuh jadi hantunya, dan dia mau rebutan gitu terhadap hidupnya Busan yang ini gitu. Dan di pokoknya ceritanya kayak gitu, dan di endingnya tuh sangat-sangat, menurut aku powerful banget. Di situ tuh ditunjukin gimana Busan yang ini berusaha keras. Dia tuh tahu kalau dia tuh nggak lagi di badannya gitu. Dia berusaha keras cari jalan untuk pulang lagi ke dirinya dia, untuk balik lagi ke dirinya dia, karena dia baru sadar ketika dia dapat masalah itu, dapat orang lain, bukan orang lain, hantu yang mau ngerebut hidupnya. Dia baru ngerasa, oh ternyata hidup aku sangat berharga, orang-orang di sekitar aku sangat berharga, ibu aku berharga, teman aku berharga. Jadi dia dengan penuh semangat, dengan penuh apa ya, perjuangan gitu, mempertahankan hidupnya. Terus aku nggak nyesel sih menyelesaikan drama ini, walaupun sambil tutup-tutup mata nontonnya, tapi dramanya bagus, pesan moralnya bagus, dan ngerasa kalau wah ini sih everyone should watch this drama, I think. Karena pesannya itu, sebagaimanapun tantangan di hidup kamu, ya kamu harus bertahan semampu yang kamu bisa, selama yang kamu mampu.
Dan aku bikin satu tulisan dan akan aku rangkum di video ini. Kalau kamu mau baca di blog aku langsung boleh di jadiauthentic.wordpress.com. Judulnya Merayakan Hidup seperti Gus Kenyong, drama Revenant, atau boleh simak video aku yang ini sampai habis. Gimana merayakan hidup seperti Gus Kenyong? Yang pertama, menerima hidup kamu seapa adanya hidup kamu. Kita kan nggak pernah tahu atau nggak pernah minta ya dilahirin di keluarga yang seperti apa, ayah dan ibu kita siapa, kita nggak pernah minta dan nggak pernah tahu. Tapi itulah takdir dan kita harus terima itu. Emang takdir kita itu. Terima dengan lapang dada, bagaimanapun kondisinya. Ingat, semua yang terjadi di hidup kamu tuh ada alasannya dan saling terhubung. Jadi coba untuk connecting the dot, everything that happened in your life. Nanti kamu akan nemuin sedikit demi sedikit, oh ternyata aku kayak gini agar kayak gini, oh ternyata aku kayak gini agar kayak gini. Kamu juga harus menerima seapa adanya kamu yang diberikan sama Tuhan, dari mulai fisik kamu sampai karakter kamu. Yaitu adalah pemberian gitu dari Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu gitu. Kamu terima itu, kamu rawat itu semua, karena itulah tugasmu, merawat apa yang diberikan dan terus belajar menjadi versi terbaik dari kamu. Kalau dalam perjalanannya kamu membuat kesalahan, itu sangat wajar. Semua manusia pasti punya salah, pasti berbuat kesalahan. Tapi dari kesalahan yang kamu buat itu kamu bisa belajar hal baru. Dari kesalahan itu juga adalah pengalaman berharga yang membuat kamu bertumbuh lebih baik menjadi individu yang baru. Dan yang kedua, untuk merayakan hidup tuh sadari kalau hidup kamu berharga. Mungkin kalau kamu belum ada atau belum dikasih satu hal atau satu ujian di hidup, kamu tuh nggak tahu kalau ternyata hidup kamu tuh benar-benar berharga. Sama kayak drama yang aku tonton, Gus Kenyong. Dia baru tahu ternyata hidupnya sangat berharga ketika ternyata ada hantu yang mau hidup menjadi dirinya dia gitu. Dan mungkin kamu bisa mulai menyadari dari sekarang. Mungkin kalau kamu dengar dan belum merasakan itu, ya nggak apa-apa didengar dulu ya ini. Siapa tahu sometimes, someday kalau kamu punya pengalaman yang seperti itu, dan aku juga ngalamin ternyata hidup aku benar-benar berharga, itu bikin kamu makin semangat menjalani hidup. Dan satu tweet dari Ayu Diading Slamet, tweetnya gini, maybe someday we will realize that hidup yang gini-gini aja is actually what we all have been dreaming about. Tadinya waktu aku pertama kali baca tweet ini, aku tuh, masa iya sih hidup yang gini-gini aja tuh dimimpiin banyak orang dan di likes banyak banget waktu itu. Sampai pada akhirnya aku mengalami dua kondisi di mana fase hidupnya tuh sangat ekstrim gitu. After roller coaster days, entah itu terlalu bahagia waktu itu atau terlalu sedih. Jadi karena mungkin energinya sangat terkuras banyak ya, ketika waktu itu aku terlalu bahagia banget. Itu sebenarnya seneng sih, tapi capek gitu ternyata. Selama itu seminggu seneng sih, tapi ternyata capek. Terus waktu itu bulan lalu juga aku kehilangan mbahku, dua mbah putriku. Sedih lagi. Itu rasanya sedih banget. Jadi waktu itu aku terlalu bahagia dan terlalu sedih. Ternyata benar-benar capek gitu, terlalu ekstrem dalam dua kutub itu. Terlalu bahagia atau terlalu sedih, benar-benar capek dan bikin energi aku terkuras gitu. Dan aku inget tweet ini, aku jadi sangat relate dan sangat sepakat kalau ternyata hidup yang
gini-gini aja, rutin kerja, makan, masak, olahraga, ketemu orang tua, ngopi sama teman, itu sebegitu berharganya dan yang orang-orang impikan gitu. Karena ketika dihadapkan sama yang bahagia banget juga capek karena energinya terkuras, terlalu bahagia, dan di satu sisi yang sedih banget juga lebih capek lagi karena energinya, emosinya, pikirannya semuanya terkuras. Jadi aku sangat sepakat sih kalau hidup itu berharga yang gini-gini aja. Jadi orang-orang yang bilang kalau kamu harus enjoy your life, maksudnya dengan apa yang kamu punya, keluarga yang ada, kerjaan yang kamu punya, terus teman-teman yang kamu sayangi, partner yang ada buat kamu, itu sebegitu berharga. So enjoy your life, so just enjoy your present moment. Coba untuk mulai memperhatikan hal-hal kecil yang ada dalam hidup kamu yang bikin kamu bahagia. Kalau katanya Panji tuh, kebahagiaan di hidup mah dibikin-bikin aja sendiri biar hidup kita tuh ya bahagia gitu. Kita harus tahu definisi bahagia kita itu apa, dan ya udah bikin aja sendiri kebahagiaan kecil. Kayak misalkan kamu ngeliat matahari terbit, berarti kamu bangun lebih cepat. Mendengar ayam berkokok, ya ampun ini ayam, aku tinggal di desa masih bisa dengar ayam berkokok, tuh seneng banget karena di kota gak ada ya ayam berkokok. Atau kamu bisa bersyukur ketika kamu makan makanan yang hangat. Yang hangat kan enaknya, makan makanan hangat, nasinya hangat, lauknya baru matang hangat, itu kan enak ya. Latih diri untuk benar-benar sadar atas hidup yang sedang kamu jalani. Jadi kamu sadar penuh atas hidup yang kamu jalani. Jadi hidup kamu nggak autopilot atau kayak robot. Kalau kamu mulai hidup berkesadaran, atau kalau yang banyak diomong itu mindfulness, sadar penuh, kamu akan mulai melatih hati untuk merasakan segala hal yang hadir di hidup kamu, hal terkecil pun. Sampai kamu melihat kupu-kupu terbang, lalu ya ampun indah banget kupu-kupunya, atau melihat ya ada kunang-kunang, tuh hal kecil kayak gitu bikin kamu happy. Sekedar kamu melihat kupu-kupu, sekedar bunga kamu mekar, itu kamu senang. Karena itulah yang bikin hidup berharga gitu, hal-hal kecil yang kita mungkin abaikan setiap hari, tapi kalau kita pelan-pelan mulai memelankan ritme rutinitas sehari-hari, ternyata hal-hal kecil, nunggu KRL kalau kamu berangkat kerja, atau nunggu dijemput sama ojek, aku pikir itulah indahnya menjalani hidup gitu, karena kita merasakan banyak rasa dan kita menyadari kalau kita tuh melewati itu semua gitu. Ups and downs make your life more exciting. Ya begitulah, naik turun. PR-nya adalah gimana kita untuk merespon dan mengambil keputusan. Itu yang harus kita latih terus, karena seringkali kita reaktif kan terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup, gak responsif. Kalau responsif kita lebih menahan dulu, gak langsung bereaksi, tapi menahan. Oh gimana ya respon yang baik, yang paling bijak, yang paling tidak menyakiti siapapun. Atau kalau kamu lagi harus mengambil keputusan dan didesak harus segera mengambil keputusan, kamu tahan dulu, kamu tarik nafas, kamu kalkulasi kira-kira hal apa yang kira-kira keputusan apa yang menjadi solusi yang saat itu paling baik. Jadi nggak terbawa emosi gitu, nggak terbawa rasa yang hadir, benar-benar kontrol diri untuk mengambil keputusan atau merespon hal-hal yang terjadi di dalam hidup kamu. Dan jangan lupa lebih mendekat pada alam, karena salah satu hal yang aku syukuri dalam hidup adalah aku bisa aku tuh kayak sekarang falling in love banget sama alam, kayak seneng banget sama alam, kayak ngeliat sawah hijau atau sawah yang baru panen, atau melihat pegunungan
yang ada kabutnya tipis tuh kayak ya Allah indah banget, ya subhanallah indah banget. Kayak wah aku beruntung banget masih bisa ngeliat alam, masih bisa nginjek rumput, nginjek tanah langsung, ngirup udara segar di pagi hari karena di belakang itu ada sawah lebar punya orang, terus ada pegunungan kapur, ada burung-burung terbang. Kayak wah indah banget sih, indah banget. Terus ada suara angin menerpa pohon asem di belakang rumah tuh. Kayak wah, sangat-sangat beruntung aku masih hidup dan masih bisa menikmati alam. Rasanya semakin aku berlatih peka atau sensitif hatiku, indraku semuanya makin aku sensitif, itu aku makin ditunjukkan sama alam hal-hal yang sederhana, yang indah gitu. Menurut aku itu tuh hiburan langsung dari Tuhan yang dikirim lewat alam untuk hambanya yang sedang ingin menghirup udara segar atau sedang ingin di-refresh kembali. Makanya ketika kita lagi down, lagi perasaan yang gak enak kan, sangat disarankan untuk pergi ke alam, menghirup udara segar, dengar suara ombak, atau sekedar jalan di rumput. Karena dari alam Tuhan ngasih hiburan. Yang ketiga, untuk merayakan hidup, build your support system and find your dream community. Support system itu kan sangat penting ya, apalagi ketika kamu sedang menjalani hari-hari yang berat. Support system lah yang menjadi tempat kamu berteduh, tempat kamu bercerita. Dan menurut aku sangat penting setiap dari kamu tuh membangun support system kamu sendiri. Mungkin dari kamu punya support system dari keluarga, dari teman, dan makanya kamu bisa ke mereka cerita atau berkeluh kesah mereka. Dan mungkin sebagian dari kamu belum punya support system, karena mungkin gak deket sama keluarga atau gak punya teman yang benar-benar bisa diajak cerita atau berbagi cerita. It's okay, jangan berkecil hati. Aku saranin buat kamu yang belum punya support system, mulai bangun kedekatan mungkin sama keluarga lagi atau mungkin sama teman kamu. Pasti nanti akan terjalin gitu sekiranya kamu cocok. Curhat-curhatan sama dia, curhat-curhatan sama keluarga itu akan terjalin lagi. Pun kalau nggak ada, kamu bisa tetap berbuat baik ke orang-orang sekitar kamu, orang di sekeliling kamu di mana kamu tinggal. Kamu bisa berkenalan sama mereka, tegur sapa, senyum ke mereka, terus bersifat ramah ke mereka, dan berbuat baik ke mereka. Karena mereka yang ada di sekelilingmu itu, sekitar kamu itu menjadi ring utama, ring pertama, penolong terdekatmu kalau kamu memang belum punya support system. Ya mungkin walau hanya sekedar senyuman di pagi hari ketika kamu berangkat ke kantor, berangkat kerja, dan berbuat baiklah kepada setiap orang yang kamu ajak interaksi. Karena kalau kamu berbuat baik ke orang, kamu nggak tahu loh kapan kamu akan ditolong juga sama orang lain. Jadi jangan bosan untuk berbuat baik dan find your community, dream community. Karena aku sebenarnya pengen banget punya komunitas yang suportif, yang positif, yang bisa jadi wadah untuk belajar bareng gitu. Karena kadang bertumbuh sendirian atau belajar sendiri itu juga cukup berat ya. Butuh support system yang sama, yang tujuannya sama. Mungkin udah banyak banget di luar sana konten bagus yang bikin semangat, dan aku pun juga salah satu orang yang ngikutin banyak konten-konten kreator yang kontennya tuh positif-positif yang baik. Aku ngikutin, tapi aku tuh belum nemu komunitas yang bener-bener isinya ya kita gitu. Maksudnya bener-bener isinya misalkan orang-orang kayak aku nih yang nge-follow konten-konten yang baik, yang bagus. Someday mungkin aku akan bentuk sendiri biar bisa belajar bareng-bareng, karena itu seru banget sih kalau bisa belajar bareng, ketemu bareng, mungkin Zoom meeting kan, atau ketemu langsung.
Amin, semoga someday. Itulah merayakan hidup seperti Bu Sanyo. Semoga kamu bisa merayakan hidup kamu juga. Kalau kamu belum merayakannya, yuk mulai sekarang merayakannya. Karena yang paling berharga dalam hidup, hidup itu sendiri. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.